Bab 1277 Kemajuan Zhao Yufei. Itu dia, sudut mulut Bao Yuan bergerak-gerak. Sebelumnya, dia marah atas fakta bahwa Zhao Feng hanya memperhatikan dewa kuno sambil mengabaikan peringkat 6 dewa sejati. Namun, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Zhao Feng dalam duel yang adil, kecuali jika Zhao Feng terluka atau kelelahan karena bertempur di beberapa pertempuran lagi. Menurutku Bao Yuan dan Zhao Feng tidak akan menjadi nomor 1 dan nomor 2. Jika dua orang kuat ini melakukannya lebih dulu, peluang kita untuk menang akan meningkat. Petik 2. Tepat sekali. Semakin intens pertarungan mereka, semakin baik. Petik 2. Beberapa murid inti tertawa sendiri. Nomor saya agak jauh ke belakang. Selama saya menghemat kekuatan saya, begitu Zhao Feng kelelahan melalui beberapa pertempuran, saya memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Zhang Yutong berkata pada dirinya sendiri. Setelah dikalahkan oleh Zhao Feng, dia berlatih sangat keras. Kekuatannya meningkat pesat, dan dia telah membuat persiapan yang sangat cermat. HMPH, aku sudah lama ingin bertanding denganmu. Bao Yuan berteriak dengan marah. Karena pertempuran ini tidak bisa dihindari, dia tidak bisa kalah dalam hal sikap. Saya harap Anda layak untuk bertarung dengan saya. Zhao Feng tersenyum tipis. Sikap santai dan riang ini memberikan tekanan tak terlihat pada dewa sejati peringkat 6 lainnya. HMPH, Bao Yuan mendengus marah. Yang paling dia benci adalah orang lain yang meremehkannya. Bao Yuan mengaktifkan garis keturunannya, tubuhnya tumbuh hampir 10 kali lebih besar menjadi kera besar berbulu hitam. Pada saat yang sama, palu besar berwarna kuning tua muncul di tangannya. Palu ini memancarkan energi yang melampaui batas senjata ilahi kualitas rata-rata. Tapi Zhao Feng tampak sama sekali tidak terganggu. Dia tidak mengaktifkan garis keturunannya atau mengeluarkan senjata ilahi. Orang yang sombong tidak akan hidup lama. Cahaya ganas berkedip di mata Bao Yuan saat dia mengayunkan palu ke Zhao Feng. Sebelum palu besar mendarat, langit menjadi redup saat tekanan besar tiba-tiba menyelimuti lingkungan Zhao Feng. Zhao Feng mengaktifkan tubuh petir suci dan mengedarkan kekuatan dewa petir kesengsaraan 5 elemen. Tiba-tiba, petir 5 warna di sekelilingnya menjadi kuning tua dan melilit tinju Zhao Feng. Tinju ilahi petir bumi. Zhao Feng mengubah kekuatan dewa petir kesengsaraan 5 elemen menjadi kekuatan dewa petir kesengsaraan bumi dan meninju. Suara gedebuk terdengar di atas panggung. Tam-tam, Bao Yuan terpaksa mundur 2 langkah. Maksud 5 elemen. Wajah Bao Yuan membeku karena terkejut. Dewa sejati peringkat 6 di sekitarnya juga menjadi sedikit sedih. Ada niat yang kuat dan lemah. Salah satu dari 5 elemen inten itu sendiri sangat biasa, tetapi ketika mereka semua bersama, mereka menciptakan salah satu inten terkuat. Kemampuan 5 elemen untuk saling mengonversi adalah salah satu ciri unik dari maksud ini. Meskipun maksud bumi Zhao Feng hanya di tingkat 5, setelah konversi, ia memiliki kekuatan tingkat 6. Setelah pukulan ini, Zhao Feng berubah menjadi petir emas dan melompat ke depan. Jari ilahi petir logam. Zhao Feng mengubah maksud 5 elemen menjadi kekuatan dewa petir kesengsaraan logam dan menusuk ke depan dengan jari. Kilatan petir yang menyilaukan melesat ke arah Bao Yuan seperti senjata yang tajam dan tidak bisa dipecahkan. Serangannya masih sangat kuat, bahkan tanpa senjata suci. Bao Yuan memiliki seringai yang tidak sedap dipandang saat dia mengangkat senjata sucinya dalam upaya untuk memblokir jari Zhao Feng. Tapi jari ini terlalu cepat. Sebuah lubang berdarah muncul di bahu Bao Yuan, dari mana darah mengalir keluar. Angin iblis hammer. Bao Yuan melihat bahwa situasinya buruk dan menggunakan skill tempur. Tangannya dengan gila mengayunkan palu seperti iblis yang kacau, dan angin puyuh yang suram mulai menyapu panggung. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini, kata Zhao Feng, ekspresi tidak tertarik di wajahnya. Tanpa mengandalkan jubah ruang waktu, Zhao Feng masih bisa menggunakan inten luar angkasa yang kuat untuk berkedip pada jarak tertentu. Muncul di belakang Bao Yuan, Zhao Feng mengubah kekuatan dewa petir kesengsaraan 5 elemen menjadi kekuatan dewa petir kesengsaraan api. Api petir pembakar surga. Zhao Feng menyerang, melepaskan badai api petir ke Bao Yuan. Sebuah telapak tangan besar menyerang Bao Yuan seperti iblis yang terbuat dari petir dan api.
menghancurkan serangan Bao Yuan berkeping-keping. Semua darah di tubuh Bao Yuan mendidih saat dia didera rasa sakit yang membakar. Hanya di tepi panggung dia akhirnya berhasil stabil. Serangannya bahkan lebih kuat dari Bao Yuan. Maksud 5 elemen selalu menjadi salah satu maksud terkuat. Banyak dewa sejati peringkat 6 meringis saat mereka menyaksikan kekuatan Zhao Feng. Jika Bao Yuan kalah begitu mudah, harapan apa yang mereka miliki? Sangat kuat. Bao Yuan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Zhao Feng, jadi dia turun dari panggung. Setelah meminum beberapa obat pemulihan, Bao Yuan duduk bersila di tanah dan mulai memulihkan diri dari luka-lukanya. Jauh di langit, 3 dewa kuno dari ras spiritual sedang menyaksikan pertempuran di bawah. Ketiga dewa kuno ini berbeda dari dewa kuno yang memimpin pertandingan, mereka jauh lebih kuat dan memiliki otoritas yang jauh lebih besar. Maksud 5 elemen, dan setiap maksud sangat kuat. Umurnya juga cocok. Ayo pilih dia. Petik 2. Pertempuran asal es dewa kuno telah dimulai. Setelah Zhao Feng meninggalkan panggung, peserta nomor 3 dan nomor 4 segera melangkah maju. Lihat, asal es dewa kuno sedang menuju. Asal es dewa kuno pasti salah satu yang terkuat dari peringkat 7 dewa kuno. Para murid di sekitar 3 tahap lainnya melirik ke tahap dewa kuno, dan beberapa murid wanita menjerit kegirangan. Zhao Feng juga berbalik untuk melihat. Selas kristal es. Dewa kuno Ice Origin mencengkeram pedang es, muncul untuk melepaskan gunung es besar dengan setiap tebasan. Tekanan yang sangat dingin yang dia keluarkan hampir sepenuhnya membekukan darah dan kekuatan ilahi di tubuh lawannya. Pertempuran itu bahkan tidak berlangsung selama 10 pertukaran sebelum lawannya kebobolan. Bagaimanapun, kontes air suci roh murni diputuskan sesuai dengan jumlah kemenangan. Tidak perlu membuang energi untuk melawan para ahli terbaik. Misalnya, Bao Yuan segera menyadari bahwa dia bukan tandingan Zhao Feng dan segera kebobolan sehingga dia bisa pulih dan bersiap untuk pertandingan berikutnya. Zhao Feng menempatkan sebagian besar perhatiannya pada pertempuran antara peringkat 7 dewa kuno dari ras spiritual. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di tingkat dewa sejati peringkat 6 yang bisa membuatnya bertarung dengan serius. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengaktifkan mata kirinya, memperhatikan setiap detail pertempuran di panggung dewa kuno, termasuk cara kekuatan ilahi beredar melalui tubuh kedua peserta. Pertarungan dewa kuno saat ini sama-sama cocok, jadi pertempuran mereka berlarut-larut untuk beberapa waktu. 2 set lengkap keterampilan tempur sekarang menjadi milikku. Zhao Feng tersenyum tipis. Dengan menggunakan mata kirinya, dia bisa menganalisis dan merekonstruksi teknik yang digunakan oleh lawan-lawannya. Keterampilan yang dibudidayakan oleh para jenius dewa kuno ini hampir semuanya merupakan teknik peringkat dewa berkualitas tinggi. Di All Spirit Hall, keterampilan tempur berkualitas tinggi ini tidak semahal teknik budidaya berkualitas tinggi, tetapi mereka masih sangat berharga. Dengan mengamati pertarungan dewa kuno ini, Zhao Feng menjelajahi keterampilan tempur mereka. Zhao Feng bisa mendapatkan inspirasi dari keterampilan tempur ini sehingga dia bisa memodifikasi dan meningkatkan gerakannya sendiri. Dibandingkan dengan pertempuran di panggung dewa kuno, pertempuran dewa kuno peringkat 6 berlangsung dengan sangat cepat. Babak pertama selesai, dan Zhao Feng naik ke atas panggung sekali lagi. Kali ini, lawan Zhao Feng agak biasa-biasa saja dalam kekuatan dan segera kebobolan. Pertempuran berlanjut, dengan waktu yang dibutuhkan oleh setiap pertempuran semakin pendek dan pendek. Bagaimanapun, setelah setiap pertempuran, para peserta akan menjadi sedikit lebih lemah. Pertempuran di mana ada sedikit ketegangan tentang hasilnya hampir semuanya diputuskan setelah beberapa pertukaran. Zhao Feng, ayo, Yuan Long dengan tegas memanggil dari atas panggung. Giliranku lagi. Zhao Feng begitu asyik dalam pertempuran peringkat 7 dewa kuno sehingga dia bahkan tidak menyadarinya. Sosok Zhao Feng segera muncul di atas panggung. Lawannya kali ini adalah Yuan Long. Ketika Zhao Feng pertama kali bertemu Yuan Long adalah seseorang yang mampu langsung membunuh ahli terkuat dari zona benua, Kaisar Naga Demigod. Zhao Feng bahkan tidak layak untuk dilihat. Bahkan setelah Zhao Feng datang ke perlombaan spiritual, Yuan Long terus mengabaikan Zhao Feng. Dengan demikian, Yuan Long yang menderita kejutan terbesar dari kebangkitan meteorik Zhao Feng. Tapi tidak satu pun dari semua ini yang mengalahkannya. Sebaliknya, peristiwa ini telah mendorongnya untuk terus maju, dan dia baru saja masuk ke peringkat 6. Windshatter, mata Yuan Long bersinar dengan tekad saat dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan melepaskan keterampilan tempur terkuatnya.
Badai es muncul di sekitar Zhao Feng, badai berputar semakin cepat dan menghasilkan lolongan yang memekakkan telinga. Yuan Long telah membuat beberapa kemajuan. Roh mengambang dewa kuno sedang menonton semuanya dari dekat. Bagaimanapun, kedua muridnya berpartisipasi dalam kontes ini. Zhao Feng memiliki ekspresi yang biasa saat dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan melambai pada badai es. Energi angin petir yang kuat langsung merobek sekelilingnya. Badai es Yuan Long seperti badai dahsyat yang bertemu dengan tornado, itu langsung padam. Saya telah kalah. Yuan Long melompat dari panggung. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa, malah mengalihkan pandangannya ke tahap dewa sejati peringkat 4. Tahap ini memiliki paling banyak orang berkumpul di sekitarnya, jumlah yang hampir sama dengan 3 tahap lainnya yang dijumlahkan. Ini karena dewa kuasi peringkat 4 juga ada di grup ini. Salah satu orang yang berdiri di atas panggung saat ini adalah Zhao Yufei. Lawannya adalah dewa sejati peringkat 4 yang berpengalaman, tetapi Zhao Yufei adalah orang yang berada di atas angin. Seberapa kuat? Zhao Yufei sekali lagi menjadi lebih kuat. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari murid perempuan nomor 1 ras spiritual, murid-murid terdekat semuanya memuji gaya bertarung Zhao Yufei. Zhao Yufei, tolong jangan salahkan saya karena berjuang untuk air suci roh murni. Pria berpakaian abu-abu yang berdiri di seberang Zhao Yufei tiba-tiba berkata sambil tersenyum. 2 pedang muncul di tangannya, masing-masing jauh di atas senjata divine kualitas rata-rata biasa. Selain itu, pedang ini memiliki ciri khas es dan api. Saat digunakan bersama, mereka bisa menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Zhao Yufei tidak mundur, tetapi benar-benar menekan ke depan, tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu yang menyilaukan saat energi garis darahnya membengkak. Apa yang sedang terjadi? Pria berpakaian abu-abu itu mampu menahan garis keturunan Zhao Yufei beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang darahnya mendidih dan kekuatan ilahinya menjadi di luar kendali. Sungguh garis keturunan ras spiritual yang kuat. Kekuatannya mungkin sudah mencapai dewa kuasi peringkat 5. Kerumunan hampir sepenuhnya terpesona oleh pertempuran Zhao Yufei. Yufei telah membuat banyak kemajuan. Zhao Feng takjub. Dia tahu melalui mata kirinya bahwa Zhao Yufei benar-benar telah mencapai tingkat dewa kuasi peringkat 5. Dewa kuno dari ras spiritual juga dengan cermat mengamati pertempuran Zhao Yufei. Darah ras spiritualnya menjadi lebih murni. Dia adalah dewa kuasi peringkat 5. Dia sekarang melampaui dewa semut terkuat dari ras spiritual. Petik 2. Anggota eselon atas dewa kuno dari ras spiritual semuanya sangat gembira. Meskipun Zhao Feng memiliki bakat luar biasa, dia masih tidak memiliki garis keturunan ras spiritual. Faktanya, garis keturunannya bahkan tidak layak dilihat dari ras spiritual. Tapi Zhao Yufei berbeda. Dia adalah anggota dari ras spiritual. Tampaknya sebenarnya kedua muridku yang paling diuntungkan dari kedatangan Zhao Feng. Roh mengambang dewa kuno mengelus jenggotnya dan tertawa kecil. Kedatangan Zhao Feng telah memukul Yuan Long dan menyebabkan dia rajin berkultivasi, di mana dia berhasil mencapai terobosan. Sementara itu, Zhao Yufei telah memperhatikan Zhao Feng sejak dia tiba. Pikirannya terlalu penuh dengan pikiran-pikiran yang menyimpang untuk rajin berkultivasi. Namun, kekhawatiran ini tidak ada lagi, dan kekuatannya telah jauh di belakang Zhao Feng, jadi potensinya benar-benar terstimulasi. Bab 1278 Vena Roh Api Kristal Surga. Dengan Zhao Yufei menggunakan kekuatan penuhnya, pria berpakaian abu-abu itu perlahan kehilangan tempat. Setelah bertarung sedikit lebih lama, pria berpakaian abu-abu itu menyerah. Sudah tidak ada keraguan bahwa Zhao Yufei adalah orang terkuat yang bersaing di tahap dewa sejati peringkat 4. Setelah pertempuran selesai, Zhao Yufei memandang Zhao Feng. Zhao Feng mengangguk, dan Zhao Yufei segera mengungkapkan senyum berseri-seri. Dengan pertandingan Zhao Yufei berakhir, Zhao Feng melihat sekilas pertempuran yang terjadi di panggungnya. Yang bertarung saat ini adalah Zhang Yutong. Dia tampaknya menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Bersama dengan garis keturunan ras spiritualnya, dia adalah salah satu dewa sejati peringkat 6 yang lebih menonjol. Setengah hari berlalu, tahap dewa kuno memiliki orang paling sedikit, jadi kontes di sana sudah mendekati akhir. Sekarang giliran Zhao Feng lagi, lawannya adalah dewa sejati Long Yuan. Dewa sejati Long Yuan adalah puncak peringkat 6 dewa sejati dengan garis keturunan ras spiritual. Dia adalah salah satu ahli terkuat di tahap dewa sejati peringkat 6. Pada saat ini, hanya 2 orang yang belum kalah adalah dewa sejati Long Yuan dan Zhao Feng.
Jadi, ini adalah pertandingan yang sangat dinantikan. Tolong instruksikan saya, Dewa Sejati Long Yuan dengan serius berkata. Setelah mengatakan ini, dia mengaktifkan garis keturunan ras spiritualnya. Seluruh tubuhnya berkilau dengan cahaya es sementara tekanan garis darah yang mendominasi menyapu panggung. Zhao Feng segera berkedip di sebelah Dewa Sejati Long Yuan dan dengan santai melepaskan telapak tangan. Kecepatan yang luar biasa. Dewa Sejati Long Yuan dengan cepat bereaksi, menggunakan kekuatan ilahi dan garis keturunannya untuk meningkatkan pertahanan area yang diserang Zhao Feng dan berhasil memblokirnya. Zhao Feng tidak berhenti, berkedip ke sisi lain dan sekali lagi menepuk telapak tangannya. Long Yuan dipaksa menjadi pertahanan pasif tanpa kesempatan untuk menyerang. Dewa Sejati Long Yuan berteriak, mendorong garis keturunannya ke batasnya sehingga dia bisa mengabaikan serangan dari Zhao Feng dan meluncurkan serangannya sendiri. Cahaya kristal di sekitarnya berubah menjadi naga es raksasa yang menerjang ke depan. Api petir pembakar surga. Zhao Feng mengubah kekuatan Dewa Petir Kesengsaraan 5 elemen menjadi kekuatan Dewa Petir Kesengsaraan Api dan menembakkan telapak tangan. Telapak tangan ini dibebankan ke serangan Dewa Sejati Long Yuan seperti iblis petir dan api. Adapun Zhao Feng sendiri, setelah menembakkan telapak tangan ini, dia berkedip ke salah satu titik buta Dewa Sejati Long Yuan dan meluncurkan serangan ganas. Dewa Sejati Long Yuan memuntahkan darah dan perlahan-lahan jatuh. Setelah 3 pertukaran lagi, dia kebobolan. Bahkan Dewa Sejati Long Yuan kalah. Zhao Feng sangat cepat sementara serangannya kuat. Bahkan Dewa Sejati Long Yuan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelumnya, hanya Zhao Feng dan Dewa Sejati Long Yuan yang tidak terkalahkan. Tetapi sekarang, Dewa Sejati Long Yuan telah kalah dari Zhao Feng. Di langit, sesepuh ras spiritual berwibawa sedang melihat Dewa Sejati Long Yuan. Bakat True God Long Yuan tidaklah buruk. Di usia yang begitu muda, dia sudah berhasil mencapai peringkat 6 Dewa Sejati. Sayangnya, Zhao Feng benar-benar mengungguli dia. Petik 2. Seorang murid ras spiritual dengan usia yang sesuai. Masukkan dia ke dalam daftar. Petik 2. 3 dewa kuno berbicara. Putaran berikutnya dengan cepat datang lagi. Di babak berikutnya, lawan Zhao Feng melompat ke atas panggung dengan ekspresi rumit di wajahnya. Sekarang giliran Zhao Feng lagi. Lawannya adalah Zhang Yutong. Obrolan di sekitar panggung mereda. Semua orang tahu bahwa, setelah Zhao Feng menerobos ke alam ilahi surgawi, dia bertarung dengan Zhang Yutong, di mana Zhang Yutong dikalahkan dengan telak. Tapi Zhang Yutong adalah ras spiritual jenius dari generasi saat ini yang memiliki banyak otoritas. Banyak orang yang berada di level yang sama dengan dia memperlakukannya dengan sangat ketakutan. Kedua peserta tidak bertukar kata dan langsung mulai bertarung. Dia bahkan tidak terluka, dia juga tidak menggunakan banyak energi. Saat mereka bentrok, Zhang Yutong memahami situasi Zhao Feng. Setelah itu, Zhang Yutong menyerah pada serangan dan fokus pada bertahan dan menghindar. Garis keturunan ras spiritual memiliki sifat pertahanan yang sangat tangguh, dan dalam situasi di mana kekuatannya ditekan dan dia tidak bisa menggunakan kartu trufnya, Zhao Feng akan merasa sangat sulit untuk mengatasi pertahanan ini. Setelah bertarung beberapa saat, Zhang Yutong tiba-tiba menarik kembali energinya. Aku bukan tandinganmu dan masih ada pertempuran lagi nanti. Saya perlu menghemat kekuatan saya. Zhang Yutong secara sukarela mengakui. Zhao Feng tidak terkalahkan hingga saat ini, dan lawan-lawannya langsung kebobolan atau kebobolan setelah bertukar beberapa pukulan dengannya. Dan meskipun Zhang Yutong kebobolan, dia telah bertarung paling lama dengan Zhao Feng. Dengan cara ini, dia mampu mempertahankan sebagian dari harga dirinya. Zhang Yutong telah memutuskan rencana ini bahkan sebelum naik ke atas panggung. Bao Yuan, Zhang Yutong, Dewa Sejati Long Yuan, tidak satupun dari mereka yang cocok untuk Zhao Feng. Mereka bahkan tidak bisa melukainya. Petik 2. Sepertinya Zhao Feng akan menjadi tempat pertama di panggung kita. Cukup banyak Dewa Sejati peringkat 6 tertekan oleh fakta ini. Mereka semua membayangkan bahwa Zhao Feng akan terluka atau lelah setelah bertarung dengan Dewa Sejati peringkat 6 yang kuat ini. Mungkin Zhao Feng bahkan akan kalah 1 atau 2 pertandingan. Tapi Zhao Feng tetap sama sekali tidak terluka. Aku mengakui, di babak berikutnya, lawan Zhao Feng agak lemah dan kebobolan bahkan tanpa melangkah ke atas panggung. Aku bahkan mungkin tidak perlu bertarung mulai sekarang. Zhao Feng berseru. Anak ini sangat sombong. Beberapa Dewa Sejati peringkat 6 marah dengan kata-kata Zhao Feng. Namun, Dewa Sejati peringkat 6 yang lebih kuat telah kalah dari Zhao Feng.
Tidak ada orang lain yang bisa menjadi ancaman bagi Zhao Feng. Pada saat ini, pertandingan Dewa Kuno peringkat 7 telah berakhir. Dalam kontes peringkat 7 Dewa Kuno untuk air suci roh murni, juara pertama, Dewa Kuno Laut Sejati, tempat kedua, Dewa Kuno Ice Origin, seorang tetua mengumumkan peringkat. Tempat pertama Dewa Kuno Laut Sejati adalah Dewa Kuno dari beberapa generasi yang lalu. Dia agak tua dan memiliki cadangan yang sangat dalam. Dia mengalahkan Dewa Kuno Ice Origin untuk mendapatkan tempat pertama. Asal es Dewa Kuno bahkan tidak lebih dari 200, tetapi dia telah mengalahkan semua Dewa 7 pangkat 7 lainnya kecuali Dewa Kuno Laut Sejati. Meskipun dia yang kedua, dia mendapatkan kemuliaan yang jauh lebih banyak daripada orangnya di tempat pertama. Semua orang percaya bahwa asal es Dewa Kuno tidak perlu bertahun-tahun untuk meninggalkan tempat pertama dalam debu. Dengan pertandingan Dewa Kuno berakhir, Zhao Feng mulai dengan serius memperhatikan pertandingan Dewa Kuno peringkat 6. Tempat pertama adalah aku, sedangkan tempat kedua harusnya Dewa Sejati Long Yuan. Awalnya, tidak ada jaminan bagaimana pertandingan antara Bao Yuan dan Dewa Sejati Long Yuan akan berubah. Tapi Bao Yuan telah terluka dalam pertempuran pertama dengan Zhao Feng, dan kondisinya yang memburuk menyebabkan dia kalah dari Dewa Sejati Long Yuan. Setelah Bao Yuan bertarung dengan Dewa Sejati Long Yuan, dia kemudian bertarung dengan Zhang Yutong dan sekali lagi dikalahkan. Singkatnya, Bao Yuan mengalami nasib buruk pada hari ini. Pertempuran pertama dengan Zhao Feng telah menyebabkan dia berada dalam kondisi yang buruk selama sisa pertandingan. Dia sebenarnya tidak terkalahkan. Dewa Es asal kuno melihat ke tahap Dewa Sejati peringkat 6, ekspresinya sedingin es dan suram. Meskipun dia telah bertarung di panggung yang berbeda dari Zhao Feng, dia masih kalah dalam pertandingan. Fakta bahwa Zhao Feng benar-benar tak terkalahkan membuat asal es Dewa Kuno sangat tidak nyaman. Anak ini sangat kuat, aku harus mengalahkannya dalam pertempuran sebelum dia menjadi Dewa Kuno. Mata Jin Kun bersinar dengan cahaya tajam saat dia membuat rencananya. Zhao Feng telah mengalahkan hampir semua Dewa Sejati peringkat 6 dari ras spiritual. Jika Jin Kun menantang Zhao Feng untuk bertempur dalam situasi ini, kekalahannya tidak akan terlalu memalukan. Aku mengakui, di babak ini, lawan Zhao Feng, seorang pemuda berkulit abu-abu, langsung kebobolan. HMPH, kebobolan tanpa perlawanan, apa gunanya kamu? Dewa Kuno Ice Origin dengan dingin mengejek dari kerumunan Dewa pangkat 7. Permintaan maaf saya, pemuda berkulit abu-abu gemetar saat dia menundukkan kepalanya dan menghilang ke kerumunan. Pertandingan peringkat 6 Dewa Sejati segera diakhiri. Dalam kontes peringkat 6 Dewa Sejati untuk air suci roh murni, juara pertama, Zhao Feng. Tempat kedua, Dewa Sejati Long Yuan. Tempat ketiga, Zhang Yutong. Petik 2. Saat hasilnya diumumkan, mereka masih membuat geger. Seperti yang diharapkan, Zhao Feng adalah yang terkuat dari pangkatnya. Mungkin begitu Zhao Feng masuk ke peringkat 7, dia akan menjadi Dewa Kuno peringkat 7 dari ras spiritual terkuat. Para murid ras spiritual merasakan segala macam emosi tentang ini. Kontes untuk air suci roh murni berlanjut. Kontes peringkat 5 Dewa Sejati dan peringkat 4 Dewa Sejati berakhir segera setelah itu. Kontes untuk air suci roh murni sudah berakhir. Saya sekarang memiliki masalah penting untuk diumumkan. Petik 2. Tetua Dewa Kuno tiba-tiba berbicara, suaranya yang keras dan cerah bergema di langit. Semua orang di alun-alun menjadi serius dan hormat. Penatua telah menyebutkan ini sebelum dimulainya kontes. Semua orang tahu bahwa, 200 tahun yang lalu, Vena roh api kristal surga ditemukan di perbatasan antara ras spiritual dan ras emas berkobar. Untuk nada ini, ras spiritual tidak memiliki konflik dalam jumlah kecil dengan Blazing Gold Rache, bahkan perang. Ras spiritual Dewa Kuno mulai berbicara dengan sungguh-sungguh. Para murid ras spiritual perlahan mulai menyadari apa yang sedang terjadi. The Ancient Desolate Realm of Gods memiliki banyak jenis medan dan lingkungan unik yang dapat menghasilkan urat biji selain hanya urat kristal dewa. Vena roh api kristal surga ini awalnya adalah pembuluh darah kristal dewa berkualitas tinggi, tetapi karena telah menyatu dengan niat api yang kuat, surga bumi Yuan Qi dan kekuatan ilahi yang terkandung di dalam pembuluh darah ini jauh lebih murni daripada dewa berkualitas tinggi. Vena kristal. Selain itu, batu roh api kristal surga yang dihasilkan oleh pembuluh darah ini adalah harta budidaya bagi praktisi dao api. Mereka berdua bisa memajukan kultivasi dan tingkat niat mereka. Pembuluh darah ini kebetulan berada di perbatasan dua faksi bintang 5. Faksi ini sudah menjadi musuh,
dan karena urat ini dapat menentukan masa depan satu pihak, kedua faksi tersebut telah terlibat dalam konflik dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Beberapa saat yang lalu, kedua ras memutuskan untuk menentukan kepemilikan Vena roh api kristal surga menurut pertandingan judi. Setelah tetua dewa kuno mengatakan ini, dia menyapu matanya ke murid-murid muda di bawah. Pertandingan judi, mata dewa kuno S. Origin berkedip. Kedua ras akan mengirim 10 murid muda untuk berduel satu sama lain. Hasil akhir akan digunakan untuk menentukan siapa yang memiliki Vena Heaven Crystal Fire Spirit. Jadi, saya akan memilih 10 dari Anda untuk berpartisipasi dalam pertandingan judi ini. Ketika waktunya tiba, untuk setiap lawan yang Anda kalahkan, Anda akan diberikan 20.000 poin kontribusi. Selain itu, jika kita mendapatkan Vena Heaven Crystal Fire Spirit, para peserta akan mendapatkan hadiah ekstra dari Heaven Crystal Fire Spirit Stone, jelas penatua dewa kuno. 20.000 poin kontribusi. Batu roh api kristal surga? Petik 2. Murid yang tak terhitung jumlahnya segera mulai mengobrol di antara mereka sendiri, mata mereka meledak dengan cahaya keemasan. 20.000 poin kontribusi adalah angka astronomi untuk peringkat 4 dewa sejati, hampir tidak bisa diraih. Bahkan dewa kuno peringkat 7 merasa sulit untuk menahan daya tarik 20.000 poin kontribusi. Jika saya mengalahkan 2, saya akan mendapatkan 40.000, 60.000 jika saya mengalahkan 3. Dan bahkan ada batu roh api kristal surga. Dewa kuno Ice Origin menunjukkan ekspresi kegembiraan yang langka di wajahnya. Poin kontribusi, mata Zhao Feng juga bersinar penuh minat. Saat ini, 5 elemen teknik angin petir dan Golden Kun Secret Lightning Body keduanya telah dibudidayakan ke puncak. Dia sangat membutuhkan teknik tingkat dewa kuno, bahkan mungkin teknik yang bisa dia kembangkan sampai tingkat dewa-dewa. Jika tidak, budidayanya akan dihentikan di peringkat 7 dewa kuno. Jika dia ingin mendapatkan teknik dari perlombaan spiritual, metode paling langsung adalah menukar dengan menggunakan poin kontribusi. Dan selain poin kontribusi, ada juga hadiah dari Heaven Crystal Fire Spirit Stone. Setiap batu kristal api surgawi pada dasarnya setara dengan kristal dewa berkualitas tinggi, dan itu juga sangat berharga bagi pembudidaya dao api. Bab 1279 Pertandingan judi antara dua ras. Kalian semua seharusnya tidak terlalu terburu-buru. Hanya ada 10 tempat, dan ada batasan lain. Umur seseorang tidak boleh lebih dari 200. Ras spiritual penatua dewa kuno sekali lagi menekankan bahwa hanya ada 10 tempat dan juga mengungkapkan batas lain. Kata-kata ini membuat banyak murid ras spiritual di bawah entah menggelengkan kepala atau menjadi marah. Bagi para ahli dewa sejati, berabad-abad bisa berlalu dalam sekejap mata. Banyak dari peringkat 4 dewa sejati yang hadir telah lama melewati usia 200 tahun. Tidak ada batasan untuk berkultivasi dalam pertandingan judi ini, tetapi batasan usia. Mayoritas penonton tidak mengharapkan ini. Saya terlalu tua. Peringkat 7 dewa kuno yang telah mencapai tempat pertama, dewa kuno laut sejati, tertawa tak berdaya. Di antara semua dewa kuno, dia mungkin yang paling tua. Meskipun dia berhasil mendapatkan tempat pertama dalam kontes perlombaan spiritual, dia tidak beruntung ketika datang ke pertandingan judi ini. Saya tidak berpikir akan ada batasan seperti ini. Ketika Dewa Es asal kuno mendengar tentang batasan ini, matanya bersinar dengan cahaya yang lebih terang. Dia kebetulan berusia 190 tahun. Selain itu, banyak generasi dewa kuno yang lebih tua tidak cocok untuknya. Selain itu, berdasarkan apa yang dia tahu, dia adalah satu-satunya dewa kuno dari ras spiritual yang usianya tidak melebihi 200. Sepertinya 10 orang di sisi lain dari pertandingan judi ini semuanya akan dikalahkan olehku. Dewa kuno Ice Origin dengan dingin tertawa sendiri. Pertandingan judi ini akan menjadi panggung pribadinya. Murid yang lebih muda yang hadir menghela nafas lega. Batas usia 200 tahun segera mengesampingkan banyak ahli terbaik sementara yang lain meninggalkan secercah harapan. Tapi pada saat ini, awan di atas kepala bergolak dan suara usang berbicara, orang tua ini baru saja mengamati kontes air suci roh murni dan telah menentukan 5 tempat. Saat suara itu berbicara, ilusi besar dari seorang lelaki tua terkondensasi di langit. Semua orang segera melihat gambar ini. Sebagian kecil murid inti dan tetua dewa kuno adalah satu-satunya yang mengenali sosok ini sebagai penatua kelima dari ras spiritual. Kata-katanya segera membuat penonton gempar.
Ternyata eselon atas dari ras spiritual telah mengamati kontes air suci roh murni dan telah memilih beberapa kandidat. 5 tempat telah terisi, hanya menyisakan 5 tempat untuk sisanya. Asal es dewa kuno, dewa sejati Long Yuan, Zhao Feng, Zhang Yutong, Bao Yuan, kelima orang ini bisa langsung ikut serta dalam pertandingan judi antara kedua balapan tersebut. Apakah ada di antara Anda yang keberatan? Wajah sesepuh memancarkan keagungan yang tak terbatas. Tidak, orang-orang yang telah dipilih secara alami tidak akan menolak kesempatan yang sangat baik. Siapapun dapat bersaing untuk 5 tempat tersisa. Ras spiritual penatua kelima melanjutkan. Tetua, aku akan kembali dan mempersiapkan pertandingan judi, Dewa Es asal kuno dengan bangga berkata. Kata-katanya segera menarik perhatian orang banyak. Sepertinya asal es dewa kuno adalah satu-satunya dewa kuno yang berusia kurang dari 200 tahun. Orang terkuat dalam pertandingan judi ini mungkin adalah dia. Dia pasti akan membawa kemuliaan besar bagi perlombaan spiritual. Petik 2. Para murid ras spiritual tidak bisa menyembunyikan kekaguman dan kecemburuan mereka saat mereka melihat asal es dewa kuno. Kamu boleh pergi. Jika ada sesuatu yang tidak Anda pahami, carilah bimbingan dari sesepuh ras spiritual, sesepuh di langit berkata dengan ramah. Dari dewa kuno dari ras spiritual, hanya dewa es kuno yang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pertandingan judi. Kekuatan dewa es asal kuno juga kelas atas. Perlombaan spiritual memiliki harapan tinggi padanya. Zhao Feng dan 3 orang lainnya yang terpilih segera pergi juga. Lagi pula, mereka juga ikut serta dalam pertandingan judi. Lawan mereka adalah 10 orang terkuat yang bisa dikirim oleh Blazing Gold Rache. Masih ada waktu 2 bulan sampai pertandingan judi. Mereka semua ingin sedikit meningkatkan kekuatan mereka sehingga mereka dapat menampilkan performa yang lebih baik. Kakak Feng, Zhao Yufei menyusul Zhao Feng sehingga mereka bisa pergi bersama. Meskipun pertandingan perjudian memiliki batasan usia, tidak ada batasan budidaya. 5 tempat yang tersisa mungkin sebagian besar akan diambil oleh Dewa Sejati peringkat 6. Di sisi lain, Zhao Yufei baru saja mencapai level Dewa Kuasi peringkat 5, jadi dia secara alami tidak memiliki harapan untuk mendapatkan tempat. Begitu orang-orang ini pergi, alun-alun pusat sekali lagi mulai ramai dengan aktivitas. Dengan berakhirnya kontes air suci roh murni, sekarang saatnya untuk memperebutkan tempat di tim yang akan mengambil bagian dalam pertandingan judi antara kedua ras. Pertandingan judi ditetapkan selama 2 bulan kemudian. Jika Zhao Feng menghabiskan waktu ini di dimensi jubah ruang waktu, dia akan memiliki 5 hingga 600 hari untuk berkultivasi. Ketika dia muncul di jubah ruang waktu, Zhao Wang dan naga ular penghancuran hitam keduanya sedang berkultivasi. Sekarang, Zhao Wang juga telah mencapai tingkat Dewa Kuasi peringkat 5. Zhao Feng mengirim Zhao Wang ke alam mimpi kuno dan mengatur area baginya untuk menerobos. Beberapa hari kemudian, seseorang dari ras spiritual mengirimkan air suci roh murni. Ini adalah air suci roh murni? Zhao Feng dengan hati-hati memeriksa botol kaca transparan di tangannya. Cairan biru muda perlahan mengalir melalui botol. Tanpa sepatah kata pun, Zhao Feng memasuki pengasingan. Air suci roh murni memiliki efek terbesar ketika diambil setelah terobosan, dan sudah beberapa waktu sejak dia menjadi dewa kuno. Tapi sebelum dia menggunakannya, dia masih perlu menggandakannya. 1 hari kemudian, penggandaan selesai, dan Zhao Feng mulai berkultivasi. Setelah mengambil air suci roh murni, Zhao Feng segera merasakan cairan es melonjak melalui darahnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, aliran energi yang jernih ini berkumpul di tahapan ilahinya. 20 hari kemudian, energi di sekitar tubuh Zhao Feng perlahan mulai surut. Pada saat ini, bahkan dewa kuno dengan level yang sama tidak akan dapat melihat tingkat kultivasi Zhao Feng yang sebenarnya. Ini adalah bukti bahwa tahap ilahi Zhao Feng telah sepenuhnya stabil dan energinya menyatu dengan sempurna. Zhao Feng sekarang memiliki kendali penuh atas kekuatan ini. Efeknya luar biasa. Efek dari air suci roh murni jauh melampaui harapan Zhao Feng. Ia juga menemukan bahwa tubuhnya tertutup lapisan kotoran berwarna merah tua. Ini seharusnya kotoran yang dikeluarkan oleh air suci roh murni dari darahku saat memurnikan tubuh dewa. Ekspresi termenung muncul di wajah Zhao Feng. Biasanya, setelah mencapai tingkat dewa sejati, tubuh ilahi tidak akan memiliki banyak kotoran. Namun, Zhao Feng telah mengusir begitu banyak. Masalahnya jelas dengan garis keturunannya. Sepertinya aku tidak cukup berhati-hati saat memperkuat garis keturunanku. Zhao Feng tiba-tiba mengerti.
Garis keturunannya awalnya sangat rendah, tetapi sekarang berada dalam 1000 teratas dari 10.000 ras kuno. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Dalam proses ini, darahnya memiliki banyak kotoran yang tidak dapat dimurnikan, dan sekarang dikeluarkan. Dengan kotoran ini dikeluarkan, garis keturunan saya akan dengan cepat menjadi lebih kuat. Zhao Feng sangat gembira. Dia telah mengalami efek dari air suci roh murni. Dengan kemampuan duplikasinya, dia benar-benar mampu memproduksinya secara massal. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan masalah ini keluar. Setelah selesai dengan air suci roh murni, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno. Pada saat ini, Zhao Wang sedang membobol alam surgawi ilahi. Dia baru saja selesai memadatkan tahap ilahi pertamanya. Sekarang kendali Zhao Feng atas alam mimpi kuno telah meningkat begitu banyak. Tidak ada fenomena yang bisa dilihat di dunia luar. Setelah mendapatkan lebih banyak darah dari Blood Flame Kilin Rache, Zhao Feng pergi. Dalam dimensi jubah ruang waktu, Zhao Feng mengaktifkan garis keturunan darah iblis kuno dan terus memperbaiki garis keturunannya. Dengan kotoran dikeluarkan, efek pemurnian menjadi lebih baik. Zhao Feng memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Setelah 2 bulan, garis keturunan naga darah kuno Zhao Feng telah masuk ke 500 teratas dari 10.000 ras kuno. Ini adalah kecepatan yang mencengangkan yang membuat Zhao Feng terkejut. Setelah itu, Zhao Feng mulai memahami berbagai maksud serta mempelajari keterampilan rahasia spasial lainnya, pergeseran tata ruang. Pergeseran spasial memiliki sifat yang sama dengan pergerakan instan, tetapi pergeseran spasial lebih menekankan pada jarak, memaksimalkan jarak yang dapat ditempuh seseorang. Satu gerakan instan dapat mencakup beberapa ratus ribu li, tetapi pergeseran tata ruang setidaknya dapat mencakup 1 juta li, setara dengan satu susunan teleportasi di alam Dewa Desolet kuno. Pergeseran spasial memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Seseorang harus memiliki setidaknya inten ruang tingkat 6. Zhao Feng saat ini memiliki inten luar angkasa tingkat 5, tetapi itu ditingkatkan ke tingkat 6 dengan bantuan jubah ruang waktu. Ini cukup untuk memenuhi standar pergeseran spasial. Pada saat ini, Zhao Feng hanya bisa memahami hal-hal penting dari pergeseran tata ruang, yang dia tiru dan tebak dalam pikirannya. Zhao Feng menghabiskan lebih dari 500 hari di jubah ruang waktu sebelum akhirnya pergi. Pada saat ini, satu-satunya orang yang hadir di alun-alun pusat adalah beberapa sesepuh ras spiritual yang kuat dan para murid muda yang mengambil bagian dalam pertandingan judi. Tetua keempat, tetua kelima, Zhao Feng tercengang. Perlombaan spiritual mengirim 2 ahli yang kuat ini untuk memimpin kelompok. Tampaknya dia telah meremehkan pentingnya vena roh api kristal surga untuk ras spiritual. Zhao Feng kemudian mulai mengamati anggota lain dari tim pertandingan judi. Orang-orang yang dipilih pertama kali jelas menjadi lebih kuat. Percepat, asal es dewa kuno memelototi Zhao Feng, alisnya berkerut karena tidak senang. Sebagai dewa kuno jenius termuda dari ras spiritual, dia adalah es untuk pertandingan judi ini. Selain itu, Dewa Es asal kuno merasakan kecemburuan dan permusuhan terhadap Zhao Feng, yang secara langsung mencapai peringkat 6. Ini bukan hanya karena Zhao Feng telah menunjukkan potensi yang menakutkan melalui prestasi ini, tetapi juga karena Zhao Yufei, yang dikejar Ice Origin dengan susah payah, telah melemparkan dirinya ke dalam dada Zhao Feng. Zhao Feng mengabaikannya dan bergabung dengan kerumunan. Beberapa saat kemudian, semua orang telah tiba. Tetua, kita bisa pergi sekarang? Dewa kuno Ice Origin berjalan ke depan grup, bertindak seperti dia adalah Kapten Regu. Ras spiritual keempat Elder mengangguk. Sesaat kemudian, kapal perang biru dan putih yang megah muncul di langit. Rombongan segera naik ke kapal dan berangkat. Kapal perang biru dan putih mengaktifkan penghalang pertahanan sebelum berubah menjadi seberkas cahaya. Pertandingan judi ini sangat penting. Kalian semua harus melakukan yang terbaik. Tetua keempat mengingatkan semua orang. Vena Heaven Crystal Fire Spirit itu sendiri sangat berharga, tetapi kehormatan kedua ras juga dipertaruhkan. Pertandingan ini bahkan akan mempengaruhi situasi masa depan antara kedua balapan tersebut. Vena ini lebih berguna untuk Blazing Gold Rache. Jika mereka berhasil menguasai Vena, mereka bisa melampaui ras spiritual dalam waktu 1000 tahun. Para peserta menganggukkan kepala. Dalam 2 bulan ini, mereka telah menerima pelatihan pribadi dari sesepuh ras spiritual, dan artefak ilahi mereka juga telah ditingkatkan dan diperbaiki dengan biaya yang sangat besar. Sekarang, saya akan memberitahu Anda semua aturan untuk pertandingan judi ini.
Untuk pertandingan judi ini, setiap perlombaan akan mengirimkan 10 orang yang akan dikirim secara bergilir. Ketika ke-10 orang dari satu sisi telah dikalahkan, pertempuran akan berakhir, dan pembuluh darah surga Crystal Fire Spirit akan dibagi berdasarkan jumlah kemenangan. Setelah setiap pertempuran, Anda dapat memilih untuk melanjutkan pertempuran atau istirahat. Tentu saja, saya menyarankan Anda semua untuk tidak terus berjuang, karena begitu kondisi Anda buruk, Anda bisa mengalami tantangan dari Blazing Gold Rache. Kamu bisa menolak untuk pertama kali, tapi pada tantangan kedua, kamu harus bertarung. Kata penatua keempat dengan serius. Elder, tenanglah. Berdasarkan apa yang aku tahu, hanya Dewa Kuno Gold Fury yang memenuhi persyaratan untuk pertandingan ini di sisi Blazing Gold Rache, dan dia bukan tandinganku. Dewa Es asal kuno memberikan senyum percaya diri. Pertandingan judi ini adalah momen baginya untuk menyebarkan reputasinya di seluruh zona Ziling. Asal Es Dewa Kuno bertekad untuk menang. Bab 1280 kemenangan pertama. Elder, tenanglah. Berdasarkan apa yang aku tahu, hanya Dewa Kuno Gold Fury yang memenuhi persyaratan untuk pertandingan ini di sisi Blazing Gold Rache, dan dia bukan tandinganku. Dewa Es asal kuno memberikan senyum percaya diri. Dia telah bertarung dengan Ancient God Gold Fury beberapa kali. Kekuatan Ancient God Gold Fury berada di bawahnya. The Spiritual Rache Elders memberi anggukan kecil. Berdasarkan apa yang mereka ketahui, situasinya benar-benar seperti yang dijelaskan asal Es Dewa Kuno. Namun, Blazing Gold Rache lah yang mengusulkan pertandingan judi ini, serta batasan usia 200 tahun. Dengan demikian, anggota eselon atas dari ras spiritual agak gelisah. Bahkan jika ras spiritual tampaknya memiliki keuntungan, para sesepuh ras spiritual tidak akan ceroboh sedikitpun. Mereka telah memilih yang terbaik dan bahkan membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka. Distribusi awal air suci roh murni sebagian karena pertandingan judi ini. Para sesepuh ras spiritual kemudian membocorkan lebih banyak informasi tentang pertandingan judi ini. Kedua ras akan mengirimkan 10 orang mereka, yang akan memberikan tantangan satu sama lain. Jika ras spiritual memiliki satu orang yang tersisa ketika pertempuran berakhir, itu akan mendapatkan 60% dari Vena Heaven Crystal Fire Spirit, sementara Blazing Gold Rache akan mendapatkan 40%. Jika ras spiritual memiliki 2 orang tersisa, itu akan menjadi 70%, sedangkan perlombaan emas berkobar akan mendapatkan 30%. Jika perlombaan spiritual memiliki 5 orang tersisa, perlombaan emas berkobar tidak akan mendapatkan apa-apa sama sekali. Life Secret Land menuntut aturan ini. Pasalnya, mereka berharap kedua ras bisa mendapatkan bagian pembuluh darah agar konflik keduanya tidak semakin parah. Sekarang aku akan menyatakan urutan keluarnya kalian semua. Kami masih dapat mengubah urutan jika kami menghadapi beberapa situasi khusus. Tetua keempat telah lama memutuskan urutan di mana semua orang akan keluar. Pertandingan pertama adalah pertandingan di mana kemenangan adalah yang termudah, dan petarung itu haruslah seseorang dengan garis keturunan ras spiritual, jadi Dewa Sejati Long Yuan memikul tanggung jawab ini. Orang kedua adalah seorang gadis dari ras berbeda yang tidak dikenali, Zhao Feng. Yang ketiga adalah asal Es Dewa Kuno, Zhao Feng di urutan kelima. Singkatnya, sesepuh ras spiritual telah mendistribusikan anggota terkuat mereka secara merata di seluruh barisan mereka. Ini untuk mencegah kekalahan berurutan yang dapat merusak moral. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakannya sekarang, termasuk tentang kultivasi. Lanjut tetua keempat. Tetua keempat adalah puncak Dewa Kuno dari ras spiritual. Biasanya, bahkan bertemu dengannya itu jarang. Tapi sekarang, setiap orang memiliki kesempatan untuk meminta bimbingan dari Dewa Kuno puncak. Tetua, saya tidak dapat menembus tingkat ke-8 dari mantra bumi petir surga selama ini. Seorang pemuda dengan kulit hitam gelap adalah yang pertama mengajukan pertanyaan. Jalan kultivasi penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Pada setiap ketinggian baru, seseorang akan menghadapi lebih banyak pertanyaan. Bahkan Dewa Es asal kuno sedang menunggu kesempatan bagi tetua ini untuk menghilangkan kebingungannya. Zhao Feng duduk di samping. Dia tidak memiliki teknik untuk berkultivasi, jadi budidayanya terhalang. Akibatnya, dia tidak punya pertanyaan atau hambatan untuk ditanyakan. Bahkan jika dia melakukannya, dia bisa pergi ke alam mimpi kuno dan bertanya kepada Patriark ras Kilin Darah Api. Zhao Feng menutup matanya, dan banyak keterampilan tempur dan gerakan rahasia muncul di benaknya.
Ini semua adalah teknik yang dia simpulkan dari menggunakan mata kirinya untuk mengamati pertempuran orang lain selama kontes air suci roh murni. Teknik ofensif Zhao Feng sendiri pada dasarnya sudah ketinggalan zaman sekarang. Dia saat ini mencoba untuk mengembangkan satu atau dua dari teknik ini atau menggunakan prinsip yang diturunkan dari beberapa teknik tingkat tinggi untuk memodifikasi keterampilan tempur yang dia kenal. Beberapa hari kemudian, dua gunung berapi besar muncul di depan mata semua orang. Semua orang di kapal perang itu tampak agak bersemangat. Kedua gunung berapi ini memuntahkan awan api yang menghanguskan, dan di antara kedua gunung berapi ini ada panggung yang lebarnya beberapa ribu li dan panjangnya. Di sekitarnya ada 5 platform tontonan. Ketika perlombaan spiritual tiba, orang-orang di salah satu platform tontonan ini menoleh untuk melihat, mata mereka penuh dengan permusuhan. Mereka adalah orang-orang dari Blazing Gold Rache. Platform tontonan di sebelah Blazing Gold Rache memiliki lebih sedikit orang, tetapi orang-orang di sini memiliki status tertinggi. Mereka berasal dari Life Secret Land. Dua platform tontonan lainnya adalah untuk dua faksi bintang 5 lainnya dari zona Ziling, Samudra Pohon Ilahi, dan Aliansi Gemetar Surga. Adapun penonton dari faksi-faksi kecil di zona Ziling, mereka hanya bisa menemukan tempat untuk menonton di sekeliling. Kamu akhirnya di sini. Saya bahkan mulai berpikir bahwa perlombaan spiritual akan mengembalikan Vena roh api kristal surga ke perlombaan emas berkobar. Elder of the Blazing Gold Rache, tubuh gelap keemasannya dipenuhi dengan beberapa tato berapi-api hitam, berbicara dengan suara gemilang. Penatua Jin benar-benar tahu bagaimana bercanda. Vena Heaven Crystal Fire Spirit ini tidak pernah termasuk dalam Blazing Gold Rache. Tetua keempat tertawa kecil. Mereka hampir tidak pernah melihat wajah satu sama lain sebelum dua perwakilan dari balapan itu mulai saling bertabrakan. Kedua sesepuh berbicara dengan nada yang agak lembut, tetapi arti kata-kata mereka jelas seperti siang hari. Orang-orang dari Samudra Pohon Ilahi dan aliansi yang mengguncang surga semua tersenyum dalam diam. Konflik antara ras spiritual dan perlombaan emas berkobar bukanlah urusan 1 atau 2 hari. Jika bukan karena Life Secret Land menekan konflik mereka, kedua belah pihak mungkin sudah memulai perang. Tuan-tuan, mohon tetap tenang. Biarkan semuanya diputuskan melalui pertandingan judi. Pada saat ini, ketua perwakilan dari Life Secret Land berbicara untuk menenangkan emosi di kedua sisi. Setiap orang yang hadir mempertahankan sedikit rasa hormat terhadap Life Secret Land. Itu dia. Zhao Feng melihat ke platform tontonan Life Secret Land dan melihat bahwa pembicara tidak lain adalah Master Xiaowu, sesepuh keriput. Ini juga penatua yang paling sering berinteraksi dengannya di Life Secret Land. Selain sesepuh, Zhao Feng juga melihat Dewa Kuasi Guanlong, Xiaowu, dan Liu Kai. Sementara itu, orang-orang ini juga melihat Zhao Feng. Di tempat lain, semua orang juga mengamati anggota yang telah dikirim oleh ras spiritual. Baik ras spiritual dan ras emas berkobar memiliki ahli dewa kuno, tetapi asal es dewa kuno harus sedikit lebih kuat. Lihat di sana, pemuda dengan rambut perak seperti mimpi itu adalah Zhao Feng yang baru-baru ini menjadi pembicaraan di zona Ziling. Petik 2. Rambut dan matanya sangat unik. Aku ingin tahu garis keturunan khusus macam apa yang menyebabkannya. Petik 2. Mata semua orang pada dasarnya bergerak di antara dewa es asal kuno, Zhao Feng, dan dewa sejati Long Yuan. Asal es dewa kuno adalah satu-satunya dewa kuno, jadi dia adalah kartu as untuk ras spiritual. Dewa sejati Long Yuan adalah puncak peringkat 6 yang energinya mendekati tingkat dewa kuno. Dia telah menjadi individu yang terkenal dan signifikan selama beberapa waktu sekarang. Adapun Zhao Feng, murni dalam hal reputasi, dia melampaui dua lainnya. Tetapi tidak banyak orang yang benar-benar melihatnya bertarung. Dia benar-benar berada di peringkat 6, tetapi siapa yang tahu apakah dia secara langsung mencapai peringkat 6 atau jika ras spiritual yang membuatnya. Suara yang agak keras dan meragukan muncul dari Blazing Gold Rache. Ini benar, lagi pula, langsung membobol peringkat 6 terlalu menakjubkan. Bahkan para jenius di Tanah Suci tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Sehingga, mayoritas masyarakat masih meragukan hal tersebut. Zhao Feng, mata tetua balap emas berkobar juga berhenti di Zhao Feng untuk beberapa saat. Perlombaan emas berkobar telah mengirim dewa kuno beberapa waktu lalu untuk mencegat dan membunuh Zhao Feng, tetapi segera setelah itu, mereka kehilangan jejak dewa kuno ini. Orang-orang yang mengikuti dewa kuno ini juga tidak tahu apa yang terjadi karena tidak ada dari mereka yang benar-benar melihat pertempuran antara pria bersenjata satu dan Zhao Feng.
Merek jiwa yang ditinggalkan pria berlengan satu di Blazing Gold Rache belum hilang. Ini berarti dia masih hidup. Tapi fakta bahwa dia belum kembali ke perlombaan emas berkobar membuat eselon atas dari perlombaan emas berkobar sangat membingungkan. Suara mendesing, suara mendesing. Orang-orang dari ras spiritual keluar dari kapal perang mereka dan turun ke platform tontonan mereka sendiri. Elder, harap tenang. Perlombaan spiritual kita dijamin menang dalam pertandingan judi ini, dan kemudian perlombaan emas berkobar tidak akan memiliki wajah untuk terus bertindak begitu gegabah. Asal es dewa kuno berbisik kepada tetua keempat. Meskipun dia berbicara dengan lembut, semua orang di Blazing Gold Rache bisa mendengar. Selain eselon atas dari Blazing Gold Rache dan beberapa ahli, anggota lainnya menggeram dengan marah. Asal es dewa kuno, sepertinya Anda masih memiliki kebiasaan berbicara besar. Dewa emas kuno berpakaian putih dan punggung lurus dengan dingin mencibir. Sejak perlombaan spiritual telah tiba, mari kita mulai. Penatua Jin dari balap emas berkobar tidak begitu peduli dengan kata-kata dewa es kuno. Semua orang segera mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Mereka jelas sangat tertarik dengan pertandingan judi ini. Pertandingan judi ini bukan hanya kesempatan untuk menyaksikan kekuatan generasi muda dari dua golongan bintang 5, hasilnya akan menentukan siapa yang lebih kuat di antara dua faksi yang bermusuhan dan bahkan mungkin memutuskan makeup zona Ziling di masa depan. Pertandingan judi antara dua balapan sekarang bisa dimulai. Jumlah orang yang tersisa akan memutuskan bagaimana pembuluh darah surga Crystal Fire Spirit dibagi. Suara tetua yang keriput bergema di langit. Saat ini, area di sekitar panggung pertempuran sepertinya meledak. Dewa sejati dari ras spiritual Long Yuan adalah yang pertama melangkah ke atas panggung. Berdasarkan perintah ras spiritual Elder, Dewa sejati Long Yuan perlu menantang puncak peringkat 6 Dewa sejati di sisi lawan dan mengalahkannya. Ini akan meningkatkan moral ras spiritual. Setelah mengamati skuad lawan, Dewa sejati Long Yuan menunjuk ke arah pemuda berpakaian emas dari Blazing Gold Rache. Suara mendesing. Pemuda Blazing Gold Rache tampak meringis sedikit sebelum melompat ke atas panggung. Keduanya mulai bertarung tanpa sepatah kata pun. Keduanya mengeluarkan senjata ilahi mereka sejak awal pertempuran. Garis keturunan ras spiritual unggul dalam pertahanan, dan Dewa sejati Long Yuan adalah penyerang yang ahli. Pemuda berpakaian emas dari Blazing Gold Rache adalah seorang ahli pemurnian tubuh yang ahli dalam menyerang dan bertahan. Tetapi dalam hal pertahanan, garis keturunan Blazing Gold Rache tidak memiliki efek khusus yang sama dengan garis keturunan ras spiritual. Selas bentuk naga, Dewa sejati Long Yuan menebas dengan pedangnya, melepaskan pedang kuat yang terbuat dari kristal es. Wajah pemuda Blazing Gold Rache berkedip karena terkejut saat dia segera mengaktifkan teknik pertahanan rahasianya. Tubuhnya bersinar dengan kilau emas dan kemudian berubah menjadi gunung api emas yang besar. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, Dewa sejati Long Yuan pasti akan memenangkan pertempuran pertama. Ras spiritual keempat Elder samar-samar tersenyum setelah mengamati sebentar. Sepertinya kita masih akan kalah di pertandingan pertama. Seorang pemuda dengan kulit keemasan gelap di sisi Blazing Gold Rache tanpa daya dan menggelengkan kepalanya. Bukankah ini bagus? Buatlah perlombaan spiritual senang sehingga kita dapat memberikan pukulan yang lebih hebat kepada mereka nanti. Dewa emas kemarahan kuno memberikan senyum ceroboh. Pastikan saja kamu tidak begitu kejam sehingga kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk naik. Dia menggoda pemuda dengan kulit keemasan gelap. Pada saat ini, di atas panggung, Dewa sejati Long Yuan mendorong garis keturunannya hingga batasnya dan melepaskan bila es yang tak terhitung jumlahnya dengan pedangnya. Seluruh panggung diselimuti lapisan tebal cahaya kristal putih. Pemuda berpakaian emas dari Blazing Gold Rache dikirim terbang keluar. Babak pertama, kemenangan balapan spiritual. Tua keriput dari Life Secret Land mengumumkan. Kerumunan ramai dengan obrolan. Ras spiritual memenangkan pertandingan pertama, dan Dewa es kuno dari ras spiritual lebih kuat dari Dewa emas kuno dari ras emas berkobar. Berdasarkan situasinya, perlombaan spiritual harus menjadi pemenang pertandingan judi ini. Petik 2. Tidak ada jaminan tentang itu. Dalam pertarungan 10 lawan 10 ini, strategi sangatlah penting. Jika Blazing Gold Rache mengirim beberapa orang untuk menguras Ice Origin Dewa kuno, Ancient God Gold Fury memiliki peluang untuk mengalahkan Ancient God Ice Origin dan membalikkan situasi. Petik 2. Semua penonton mengutarakan pendapat masing-masing. Babak pertama adalah kemenangan untuk perlombaan spiritual.
Saat ronde kedua dimulai, seorang wanita Blazing Gold Rache yang berapi-api dan montok melangkah ke atas panggung.